Shalom dewasa muda CK7. Semua merasakan sukacita, amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita mau naikkan syukur kita buat Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangannya yuk buat Tuhan. Ayo bersyukur ya Bapa, sebab Engkau baik Tuhan. Mari sama-sama kita nyatakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan kasih. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau miliki hanya untukmu. Mari sama-sama sorakan haleluya. Mari kita lebih lagi buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Kayak menaikkan syukur kami Yesus. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau miliki. Mari lebih lagi nyatakan. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau miliki hanya untukmu. Sebab Engkau layak ditinggikan Tuhan Yesus. Kami mau naikkan syukur kami hanya kepadamu Bapa. Haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Mari sama nyatakan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, Hidup kami Tuhan. kau mengerti. Mari lebih lagi. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau miliki. Mari sekali lagi nyatakan. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau miliki. Hidup yang kau pilih Tuhan. Hidup yang kau miliki hanya untukmu. Hidup yang kau miliki hanya untukmu. Mari suarakan. Sebab Engkau baik ya Bapa. Mari beri kemenangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami rindu masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Bawa kami lebih dekat lagi Tuhan dalam hadirat-Mu.
kali setiap dari kami mengalami perjumpaan dengan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala-galanya. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mari kita kasih yang terbaik buat Tuhan kita hari ini. Tak pernah Kau tinggalkan setiap kami. Tuhan kejadianku. Kau menenun setiap kami Tuhan. Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga Tuhan kehidupanku. Oh, bawa setiap kami. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan hati-Mu. Mari sama-sama katakan. Kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Kami angkat tangan kami, angkat tanganku ke tahta dan kasih karunia-Mu. Kasih dan karunia-Mu tak sekalipun Kau tinggalkan, Yesus sahabatku. Mari lebih sungguh lagi nyatakan. Ku mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di
sepanjang hidupku. Mari sambil angkat tanganmu. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Mari dengan segenap hatimu sama-sama katakan. Mengangkat wajahku, memandang keindahanmu, Yesus. Syukur bagi kesetiaanmu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karuniamu, tak sekalipun kau tinggalkan. Katakan Yesus sahabatku, sahabatku, tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkan. Yesus sahabatku, tak sekalipun, tak sekalipun kau tinggalkan. Yesus sahabatku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tak sekalipun kau tinggalkan setiap kami, Tuhan. Selalu ada bagi setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan selalu penuhi setiap kami, Yesus. Sebab itu kami menyembah-Mu, sebab itu kami memuji-Mu, Tuhan. Mari engkau yang di rumah-rumah bawa sembah-Mu, bawa setiap pujian, bawa pengaguman-Mu kepada Tuhan. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau satu. Kami sembah Kau di dalam roh Tuhan. Biar terpujilah terus nama-Mu Yesus. Agunglah nama-Mu Tuhan. And I worship you, Jesus. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you.
Mari sama-sama angkat pujian ini, katakan. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. One more time, sing it. I worship you, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Lord. And I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship. One more time, I worship you, Jesus, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Sambil angkat kedua tanganmu, katakan. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul, and all of my soul. I love you, I love you, I love to worship you. One more time, I worship you, Jesus, I worship you, worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you with all of my heart, all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia, sembah Dia. I worship you, Lord. I worship you, Jesus. Haleluya, I love to worship you, Lord, with all of my heart. I worship you. Haleluya. Shalom, komunitas dewasa muda and young couples CK7 yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, amin. Nah, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan kepada Gembala yang memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing, dan juga pastinya kepada
leaders dari 2PM Service ya, Dewasa Muda, untuk Kodidi dan teman-teman yang lain. Hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Winning Strategy, strategi kemenangan. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu ya Bapa. Tuhan, biar kiranya Tuhan yang membuka hati kami, telinga kami, Tuhan yang berbicara kepada kami, Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid dan hati yang mau dibentuk, supaya ketika firman Tuhan disampaikan, kami menerima, dan kami ibarat orang yang membangun rumah di atas dasar yang kokoh ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Biar Roh Kudus yang menuntun setiap kami, baik hamba yang menyampaikan maupun semua jemaat dewasa muda yang mendengarkan, biar kiranya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah teman-teman, saya yakin memiliki strategi itu penting ya. Bukan hanya di dalam pertandingan olahraga, ya, namun di aspek lainnya, bisnis, keluarga, dan hampir semua aspek saya rasa memerlukan strategi yang benar, ya, strategi yang tepat. Dan satu strategi tidak bisa diaplikasikan kepada semua keadaan, ya, karena saya percaya different circumstances require different strategies. Nah hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana strategi dari Nehemia dia menang atas tentangan dan tantangan yang dihadapinya ketika ia diberikan pesan oleh Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur. Nah kita tahu bahwa Nehemia sejatinya adalah seorang cupbearer, yaitu juru minuman, juru anggur. Dan Tuhan taruh di hati Nehemia ini supaya ia memperdulikan ya kota kampung halamannya kembali ke Yerusalem yang notabene temboknya sudah hancur, sudah terbakar, dan sepertinya seolah-olah tidak ada yang memperhatikan. Dengan seizin Tuhan dan juga dari raja, Nehemia akhirnya kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali tembok Yerusalem yang sudah hancur. Namun apa yang terjadi? Kita tahu dalam setiap perkara-perkara yang baik, rencana-rencana baik yang mau kita lakukan, selalu aja ada tentangan, selalu aja ada tantangan. Ya, suka nggak suka, kedua hal ini selalu ada. Ada orang-orang yang menentang, ada orang-orang yang mencemooh, ada orang-orang yang mungkin mau menjatuhkan kita dengan kata-katanya yang menyakitkan, supaya kita kecewa, menjadi pahit, dan tidak melanjutkan pekerjaan tersebut. Dan juga tantangan. Tantangan bicara tentang medan, tentang keadaan, ya, tentang hal-hal yang harus diatasi. Nah, mari kita belajar sama-sama. Nah, di sini kita lihat tantangan itu berasal dari Tobia dan juga Sanbalat, ya. Mereka sangat menentang. Mereka sangat mengolok-olok Nehemia dan bangsa Israel. Saya bacakan ayatnya dari Nehemia pasal yang keempat, ayat yang kedua dan ketiga. Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Ayat 3, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya, kita lihat betapa menyakitkan kata-kata dari Sanbalat dan Tobia ini. Ya, mereka berkata-kata hal yang tidak baik. Mereka sangat menentang pembangunan kembali. Namun, bagaimana caranya Nehemia menang? Ya, kita tahu kalau kita sudah baca kisah tentang Nehemia ini di pasal yang ke-6, akhirnya tembok berhasil dibangun. Namun, ya, bagaimana caranya? Apa yang kita bisa petik? Apa yang kita bisa aplikasikan
ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saya yakin itu menjadi penting. Bukan hanya kita mengerti firman Tuhan, bukan hanya kita tahu ceritanya, tapi kita bisa tarik benang merahnya dan kita bisa ambil prinsip-prinsip kehidupan yang relevan untuk dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan saya percaya situasinya mungkin tidak sama, situasinya berbeda, tapi ada beberapa hal yang sangat prinsipil, yang saya yakin kalau kita belajar, pasti kita juga memperoleh kemenangan ya. Mari kita lihat yang pertama, strategi Nehemia adalah berdoa dan mengandalkan Tuhan ya. Nehemia berdoa dan mengandalkan Tuhan di ayat yang keempat. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka yang menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Nah, Nehemia begitu menghadapi tantangan, hal yang dia lakukan pertama kali adalah ia berdoa. Ia jujur atas perasaannya dan dia berdoa kepada Tuhan. Nah, ini bisa kita aplikasikan dalam hidup kita. Ketika kita sedang mau memulai sesuatu hal yang baik dan kita menghadapi tantangan, ya, apakah doa menjadi pilihan utama kita? Atau banyak orang melakukan hal ini, doa dijadikan last resort atau opsi terakhir. Kalau udah nggak bisa, semua udah kepentok, baru deh masuk menara doa, masuk ke doa fajar, berlutut di kakinya Tuhan. Nah teman-teman, saya yakin kalau kita belajar dari pengalaman Nehemia ini, ya, doa haruslah menjadi hal yang utama, yang terutama. Amin. Ya, jadi sebelum keadaan semakin memburuk, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa, ya, kita minta kepada Tuhan. Dan doa Nehemia ini serupa dengan doa Daud di Mazmur 7 ayat 1 sampai 8. Fokusnya bukan dendam, tetapi minta keadilan, minta justice dari Allah. Dan itulah yang Nehemia doakan. Nah, bicara tentang doa, nah, teman-teman bisa lihat di layar, ada seorang evangelis bernama George Mueller. Ya, siapa ini George Mueller? Dia dikenal dengan Mueller Homes atau The New Orphan Houses. Ia menolong 10.000 lebih anak yatim piatu dan mendirikan 5 asrama. Ya. Ia mengusahakan pendidikan yang layak bagi anak-anak, bahkan sebegitu layaknya sehingga dia menerima tentangan juga. Mereka bilang, ini nggak wajar kalau anak-anak yatim piatu diberikan pendidikan yang begitu baik sehingga nggak normal ini. Ya. Ia mendirikan 117 sekolah dan menawarkan pendidikan Kristen kepada lebih dari 100.000 murid-murid. Dan yang terutama, yang istimewa dari George Mueller ini adalah ia orang yang dikenal sebagai pendoa. He was a man of constant prayer. Ya. Dia selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan. Begitu dahsyatnya sehingga semua hal yang ia butuhkan, dia tidak pernah memohon-mohon kepada orang. Dia tidak pernah mengemis-ngemis, meminta donasi, meminta sumbangan dari kanan, dari kiri. Dan Tuhan begitu luar biasanya menyediakan. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Sampai segitunya, sampai ketika orang nyumbang kepada dia, dia bukan hanya lampirkan resit, tapi juga dia lampirkan surat pernyataan bagaimana laporan itu, bagaimana keuangan itu dikelola, dan bahkan ditandatangani oleh 2 orang yang lain sebagai saksi. Itulah kuasa doa. Ya, pada satu kejadian ini well documented, George Mueller dan anak-anak panti sudah kehabisan makanan dan minuman, dan waktunya bagi mereka untuk sarapan. Namun apa yang Bapak George ini lakukan? Ia minta semua anak-anak panti untuk tenang, untuk tetap duduk, untuk berdoa, bersyukur atas makanan
pasti anak-anak nanya, ya, Father, where is the food? Where is the milk? Ya. Dan apa yang terjadi? Bapak Muller berkata, mari kita berdoa. Kita percaya Tuhan pasti menyediakan. Dan betul, ketika ia selesai berdoa, tiba-tiba dia dengar satu ketokan di pintu. Ya, ada bakery yang memberikan roti sejumlah yang dibutuhkan oleh anak-anak tersebut. Dan luar biasanya lagi, bagaimana dengan minumannya? Ia mendapatkan susu dari pembawa susu sapi yang keretanya rodanya rusak. Ya, ia berkata kepada Pak Muller, kalau susu ini ditunda lagi, tidak sampai ke tujuannya, pasti susu ini basi dan tidak berguna. Jadi alangkah lebih baiknya jika susu ini diberikan kepada anak-anak panti. Ya, apa yang kita bisa lihat? Kita lihat bahwa tangan penyediaan Tuhan begitu kuat, begitu luar biasa. Kenapa itu terjadi? Karena ada doa. Mari teman-teman, ya, apapun keadaan yang kita hadapi, baik kita sedang senang ataupun mungkin dalam keadaan susah, ya, kita selalu ingat untuk senantiasa berdoa. Yang kedua yang kita bisa pelajari adalah tentang planning and preparation. Pertama bicara tentang doa, yang kedua bicara tentang perencanaan dan juga persiapan. Kita bisa lihat di ayat yang ke-9, tapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Kita lihat teman-teman, di ayat 9 kembali lagi Nehemia berdoa. Namun bukan hanya berdoa, dia buat perencanaan dan persiapan. Kita tahu dari mana? Karena mereka membuat penjagaan siang dan malam. Artinya harus direncanakan. Siapa yang tugas di waktu siang? Siapa yang tugas di waktu malam? Ya, kalau tidak direncanakan dengan baik, pasti hal ini akan menjadi bumerang bagi mereka. Kita lanjut di ayat yang ke-12. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Ayat 13, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Nehemia tahu benar apa yang harus dia rencanakan. Dia tahu ada bagian-bagian yang masih terbuka. Lalu ditempatkanlah rakyat dan keluarganya. Bukan hanya tentara saja, tapi semua dia libatkan. Memegang pedang, memegang tombak, memegang panah. Supaya apa? Supaya bisa menghadang. Luar biasa, ya. Hidup kita seharusnya tidak seperti dunia ini, ya. Kalau dunia ini kan tagline-nya terkenal, just go with the flow. Ya. Kalau go with the flow, semua akan mengalir aja. Mengalir di got, mengalir ke sungai, ujung-ujungnya di laut. Sampai di laut, nggak tahu tujuan, terapung-apung lah hidup kita. Ya, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai dewasa muda, yang professionals, yang couples, mari kita memiliki planning, perencanaan, dan juga preparation ataupun persiapan yang baik. Amin. Satu quotes yang luar biasa dari Albert Einstein. Dia berkata tentang insanity ataupun kegilaan. Apa itu definisi dari insanity atau kegilaan? Definisinya adalah melakukan hal-hal yang sama dan berulang-ulang, namun mengharapkan hasil yang berbeda. Bagaimana kita bisa mengulangi hal yang sama, ya, seperti itu lagi, tapi kita berharap hasilnya beda. Nggak mungkin, ya, karena kita tahu kalau kita terus melakukan hal yang sama, pasti hasilnya tetap sama juga. Ya, hari-hari ini semua berjalan begitu cepat. Kalau kita lihat bagaimana karena COVID ini Tuhan izinkan, hal-hal itu begitu cepat berubahnya. Dan kita harus menyusun strateginya. Kita harus mempunyai planning dan preparation. Ya, ada 3 hal yang utama dalam menyusun strategi. Yang pertama, kita harus mengenal medan perang. Kita harus tahu nih,
ya, di mana atau apa yang sedang kita hadapi. Yang kedua, mengetahui kekuatan pasukannya. Nehemia tahu benar pasukannya nggak seberapa, oleh karena itu dia gunakan keluarga-keluarga ya untuk turut membantu, mengambil bagian dalam berjaga-jaga. Yang ketiga, mengenal kekuatan musuh. Kalau kita tahu kekuatan musuh, ya kita bisa prediksikan bagaimana musuh akan menyerang ataupun mencoba melukai kita, dan kita bisa memikirkan sesuatu untuk menangkalnya atau bahkan untuk mengalahkannya. Nah, teman-teman, sebagai seorang guru, saya juga sadar hal ini sangat relevan sekali. Di dunia bisnis, saya yakin teman-teman juga tahu begitu cepat pergerakannya, pergeserannya. Ya, saya sempat ngobrol-ngobrol dengan teman-teman berkata, kalau dulu orang bilang tentang online shopping 20 tahun yang lalu, jualan di internet, ya, siapa yang mau beli? Siapa yang mau percaya? Tapi lihat teman-teman, hari-hari ini, ya, apa sih yang tidak bisa didapatkan hanya dengan handphone kita sendiri? Ya, transaksi bank lewat HP. Beli saham bisa lewat HP. Beli barang, makan, minum, apalagi promonya banyak ya, saking banyaknya jadi kita males keluar. Teman-teman, kita harus lihat keadaan kita, lihat situasi kita, dan kita atur strateginya. Good planning and good preparation, baru kita bisa perform well. Amen? Nah, yang ketiga teman-teman, apa yang Nehemia lakukan adalah ia bangun semangat tim. Dia sadar benar untuk pembangunan ini terjadi, ada waktu yang terbatas, ada sumber daya yang terbatas. Namun dia juga tahu kalau hanya melakukan dengan beberapa orang saja ataupun dengan tentara saja mungkin tidak cukup. Jadi apa yang dia lakukan? Dia bangun semangat tim itu dengan apa? Dengan fokus pada tujuan Tuhan. Ya. Ayat 14 berkata seperti ini teman-teman. Kuamati semua, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka, ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak laki-laki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Nehemia membangun semangat timnya dengan mengingatkan kepada tujuan Tuhan. Ayo fokus kepada tujuan Tuhan. Ingat kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat. Amin. Kalau kita ingat Tuhan itu maha besar, maha dahsyat. Tuhan sudah pernah menolong kita di masa yang lalu. Apakah Tuhan yang sama tidak besar kuasanya untuk menolong kita pada saat ini? Nah teman-teman, ini bicara khususnya untuk para leaders, ya, kepada pemimpin. Pemimpin di keluarga, ya, pemimpin di perusahaan, pemimpin cell group, ataupun dimanapun teman-teman berada. Penting sekali kita bangun semangat tim kita. Ya, semangat tim perlu dibangun. Dan kalau mereka sudah mulai capek melihat keadaan yang ada, ingatkan mereka kembali. Yuk fokus dengan tujuan Tuhan. Ketika kita balik lagi purpose, ya, tujuan. Kita ingat tujuan kembali. Apa sih tujuan kita? Kalau kita bisa ingat itu semua teman-teman, pasti kita akan menemukan tenaga, kemampuan untuk terus melangkah, untuk terus menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kita. Amin. There's a good saying here. The only cure for fatigue and discouragement is focusing on God's purpose. Satu-satunya obat untuk kelelahan dan juga kekecewaan adalah berfokus kepada tujuan Tuhan. Nehemia ketika ia membangun, letih gak? Letih banget. Diancam terus, diolok-olok terus. Orang Israel ketika mereka membangun, letih gak? Letih banget. Nah teman-teman kalau pernah kerja bangunan ya, waduh, capek banget. Boro-boro mau bangun, mau ngangkat yang berat-berat ya. Kadang-kadang ngaduk semen aja. Kalau kita nggak terbiasa, pinggang bisa encok, bisa sakit. Letih loh teman-teman, capek. Tapi lihat bagaimana Tuhan menaruh di hati Nehemia, ya, hambanya yang taat, yang setia, untuk benar-benar
berfokus kepada tujuannya Tuhan. Nah teman-teman, jika kita kembali fokus dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita, di mana Tuhan sudah tempatkan kita di keluarga kita, di pekerjaan, di perusahaan kita, di bisnis kita, saya yakin kita bisa menemukan kembali semangat ya, dan kita bangun kembali tim kita. Amin. Yang keempat, yang terakhir, apa yang kita bisa pelajari dari strateginya Nehemia ya? Yang keempat adalah saling tolong menolong dan menjaga ya. Kita harus saling tolong menolong dan saling menjaga. Di ayat yang ke-16, sejak hari itu sebagian daripada anak-anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, dan panah dan mengenakan baju zirah. Sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Ya. Yang membangun, yang menjaga, pemimpin mengawasi, memberikan support. Artinya apa? Ada satu saling tolong menolong yang sangat indah. Ya. Ada pengertian, ada timbal balik di antara mereka. Mereka ngerti pekerjaan ini sulit, pekerjaan ini hampir mustahil, pekerjaan ini begitu besar. Namun mereka tahu juga kalau ini mau selesai, mereka harus saling tolong menolong. Teman-teman, bukan kebetulan di komunitas Dewasa Muda CK7 kita memiliki cool untuk young couples, ya, untuk keluarga muda. Nah, itulah wadah yang tepat untuk kita saling tolong menolong, untuk kita saling menjaga. Teman-teman, saya perhatikan ya, di masa pandemik ini banyak sekali yang sudah tidak seantusias dulu ketika melayani Tuhan atau mengikut Tuhan. Namun saya juga bisa memperhatikan bahwa mereka yang tetap ada dalam lingkungan cool, ada dalam lingkungan komunitas, masih terjangkau, masih terkomunikasi, ya mungkin nggak bisa ikut setiap minggu atau setiap 2 minggu, namun masih tetap ada, tetap saling jaga komunikasinya. Itulah mereka yang masih terus bertahan. Mereka yang masih terus akan kembali dibangkitkan kembali. Mari teman-teman ya, kita bergabung kepada Cool. Kita ikut komunitas di mana kita bisa dibangun, di mana kita bisa dikuatkan, di mana kita juga bisa membangun yang lain, menguatkan yang lain. Tuhan berikan kita semua talenta yang berbeda-beda. Kepada satu orang mungkin dalam bisnis, satu orang dalam pendidikan, satu orang lagi dalam masakan. Tujuannya apa? Supaya nggak ada satu orang yang bisa semuanya dan tidak memerlukan orang yang lain. Tuhan desain kita sedemikian rupa supaya kita saling melengkapi, saling membutuhkan. Bukan saling menjatuhkan, bukan saling menyikut, saling mendorong cara-cara dunia. Tapi bersama dengan komunitas, kita saling menjaga. Amin. Saya yakin itu sangat penting teman-teman. Ya, jadi ini beberapa hal yang kita bisa pelajari. Saya ingin mengulangi sedikit lagi dan akan saya tutup dengan 2 quotes yang sangat indah. Jadi aplikasinya apa teman-teman? Mari kita teruslah berdoa dengan iman. Doa orang benar, doa orang berintegritas. Jika dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Amin. Siapkan strategi yang baru dan relevan. Bukan kebetulan Gembala Sidang kita berbicara tentang paradigma yang baru. Strategi baru apa nih yang harus kita lakukan ya, untuk keluarga kita, untuk pelayanan kita, pekerjaan kita, bisnis usaha kita. Harus ada sesuatu yang baru dan Tuhanlah sumber dari segala sesuatunya. Yang ketiga, bangun semangat tim atau menjadi bagian dari tim. Ya, mungkin gak semua orang terpanggil menjadi leaders. Tapi kalau gak bisa menjadi pemimpin yang baik, jadilah pengikut yang baik. Kita support dengan mengikuti, dengan taat. Ingat teman-teman, sebatang lidi mudah dipatahkan, tetapi seikat lidi sulit dipatahkan. Yang keempat, saling tolong menolong. For 2 is better than 1. We are
stronger together. Saya akan tutup. Do not stop when you are tired. Stop when you are done. Jangan berhenti karena kelelahan, tapi berhentilah ketika pekerjaan itu, panggilan Tuhan itu sudah selesai. Tuhan Yesus, Ia dikecewakan, Ia disakiti, Ia begitu menderita di hari-hari terakhirnya. Namun, apa yang Ia lakukan? Ia setia sampai akhir. Dan pada akhirnya Dia bisa berkata, "It is finished." Sudah selesai. Tugas yang Allah Bapa embankan kepada Dia, Dia lakukan dengan setia sampai selesai. Komunitas Dewasa Muda CK7, mari, hari-hari ini kesetiaan adalah satu hal yang jarang. Mari kita terus setia. Setia kepada keluarga, setia kepada gereja, dan yang terutama setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan mengajarkan kami strategi-strategi untuk menang dari kehidupan Nehemia. Kami tahu mungkin kami bukan nabi, mungkin kami bukan orang juga yang memiliki kapasitas yang begitu besar. Namun kami percaya Tuhan, setiap kami, anak-anak-Mu, kami adalah umat pemenang. Dan Tuhan, Kau rindu, Kau bahkan jauh lebih rindu daripada kami untuk menjadi seorang pemenang. Tuhan, ajar kami terus ya Bapa. Ajar kami supaya bisa mempraktekkan apa yang sudah kami terima. Kami lakukan dengan setia Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami bisa berjumpa muka dengan muka. Dan Tuhan berkata kepada kami, "Syabas, hambaku yang taat dan setia." Kami rindu Tuhan, setiap jemaat pelayan dewasa muda gereja ini Tuhan, bahkan setiap orang percaya terus setia sampai pada akhirnya. Biar kiranya Roh Kudus yang menolong kami, menuntun kami, mengarahkan kami kepada setiap langkah-langkah yang harus kami tempuh ya Tuhan. Karena kami tahu kami bukan apa-apa tanpa Tuhan. Roh Kudus, Kaulah sumber kami. Kau penghiburan, Kau kekuatan kami. Mari Tuhan, jika ada di hari-hari ini mereka yang sedang keletihan, Roh Kudus, jamah mereka. Jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, kalau mereka mulai merasa udah mentok, udah gak tahu mau jalan kemana lagi, bukakan jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mungkin ada satu konflik yang berkepanjangan ya Tuhan, atau ada sakit penyakit Tuhan, Roh Kudus, Kau yang tunjukkan Tuhan jalan-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, jamah mereka Tuhan. Sembuhkan mereka Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan biarlah setiap kami Tuhan, ketika kami menerima pertolongan daripada Tuhan, kami melakukan dengan setia tugas yang Tuhan embankan kepada kami untuk melakukan amanat agung-Mu. Kami mau bersaksi Tuhan, baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui kehidupan kami, supaya nama Tuhan saja yang selalu dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom, komunitas Dewasa Muda CK7 yang dikasihi Tuhan. Terima kasih telah mengikuti ibadah Dewasa Muda dari awal hingga dengan selesai. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pembicara yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang sungguh menguatkan dan memberkati. Waktunya untuk pengumuman. Kami ingin menginformasikan bahwa di CK7 khususnya kami memiliki kul-kul untuk dewasa muda, untuk yang professionals dan juga yang couples. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi at 2pm_GBIPRJ dan at uturn_GBIHCR di Instagram. Perlu saya highlight juga bahwa di GBI PRJ ada kul khusus untuk keluarga muda yang baru memiliki bayi-bayi yang lucu dan menggemaskan. Ya, memang kul ini khusus membahas tentang kehidupan, dinamika, ya pasti ada firman Tuhan dan pujian, tapi peserta sungguh sangat menikmati, coolers menikmati kebersamaan yang ada dan terkadang
kita overtime di Cool ini. Ya, kenapa? Karena ada satu kedekatan, karena ada satu hal yang sangat memberkati kita semua. Ya, untuk info lebih lanjut, silahkan tune in dan DM di IG kami. Baik, mari kita memberikan persembahan ataupun persepuluhan. Untuk detailnya bisa dilihat di layar rekan-rekan semua. Mari kita berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa pemulihan demi pemulihan terus terjadi. Kami berdoa ada shalom, ada berkat Tuhan yang memberkati negara kami ya Bapa. Kami berdoa untuk Presiden dan Wakil Presiden dan segenap jajaran kepemimpinan Tuhan, supaya mereka bisa membuat keputusan dengan takut akan Tuhan dan memikirkan akan bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga mau berdoa memberkati gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati gembala sidang kami, Insinyur Niko, berlimpah-limpah ya Bapa. Tuhan memberkati juga Dr. Yanto, berlimpah-limpah ya Tuhan. Pakai hamba-hambamu ini ya Bapa untuk melakukan kehendak-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya gereja kami CK7 terus menjadi tempatnya Tuhan, di mana jiwa-jiwa dituai. Terima kasih Bapa. Kami juga mau terus berdoa untuk frontliners yang berjuang di depan sana. Mereka mengutamakan kepentingan orang lain. Kiranya hikmat, kebijaksanaan, perlindungan dari Tuhan yang menyertai mereka semua. Mari kita mengangkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dan manis dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita saleh-salehnya di kali yang kedua dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin.